Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pada pagi hari ini? Insyaallah kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan kuat, serta terjaga iman dan imunnya, serta orang-orang terdekat kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat, orang tua, adik, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang Indonesia, ya seluruh masyarakat Indonesia mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sehingga nantinya kita dapat beraktivitas, melakukan kegiatan normal, insya Allah. Baik, adapun pada pagi hari ini insya Allah Bapak akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yang mana hampir 2 pekan kita berbenturan waktunya dengan tanggal merah, sehingga hampir 2 pekan tidak ada materi. Oke, baik, adapun pada pagi hari ini silahkan teman-teman untuk dibuka bukunya di halaman ke-5, sambil dibuka kemudian sambil disimak materi yang Bapak sampaikan. Nanti setelah selesai bisa disimak kembali, bisa dibaca kembali sendiri, dan lain sebagainya. Oke, baik, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin terakhir teman-teman sudah melakukan latihan di tanggal 2 Agustus. Adapun kita akan melanjutkan bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy maupun kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim, ya, secara terang-terangan. Yang mana sebelumnya Rasulullah mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam secara diam-diam selama 3 tahun. Terutama beliau menyampaikan agama Islam kepada keluarganya, ya, kepada sahabat-sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar, pada keluarganya yaitu diantaranya Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih kecil. Ya, namun setelah 3 tahun ya menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, maka setelah 3 tahun itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Yang mana suratnya atau bacaannya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Yang mana artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, agar menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, secara terbuka, secara jelas. Ya, yang mana sebelumnya masih sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Namun turunlah ayat Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 94 ini, Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, maka setelah turunnya ayat atau surat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mulai merencanakan atau menyusun strategi bagaimana menyebarkan agama Islam secara terbuka kepada kaum Quraisy maupun kepada kelompok-kelompok, baik Bani Hashim, Bani Muthalib maupun bani-bani yang lainnya, yaitu masyarakat Arab sekitarnya dan lain-lain. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad dan para sahabat yang telah masuk Islam pertama kali, mereka membuat atau menyusun strategi untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Quraisy dan kepada kelompok-kelompok yang ada di Arab pada saat itu. Nah, adapun yang pertama yaitu berdakwah kepada kaum Quraisy. Nah, di sini bahwasanya Nabi Muhammad SAW, maka beliau mulai menyebarkan agama Islam secara terang-terangan kepada masyarakat Quraisy. Dengan apa, Pak? Yaitu Nabi Muhammad memanggil masyarakat Quraisy untuk berkumpul di Bukit Sofa. Ya, jadi ini gambaran Bukit Sofa pada saat ini. Ya, ini gambarnya Bukit Sofa, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan masyarakat Quraisy, kemudian menyampaikan
tentang dakwah atau ajaran agama Islam kepada masyarakat Quraisy, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya, di sini namun pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berbicara, sedang menyampaikan, tiba-tiba paman dari Nabi Muhammad yaitu Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza ini disebut juga dengan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab dengan Abdul Uzza ini sama orangnya. Ya. Namun dikenalnya dengan Abu Lahab. Nah, teman-teman juga sering mendengar ya di surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya, akhir ayat sampai terakhir. Nah, ayat itu dikhususkan untuk Abu Lahab ini. Ya, untuk Abdul Uzza ini, paman Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sering kali mencaci, memaki, berteriak-teriak menghina Nabi Muhammad SAW dan ajaran agama Islam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya, sikap yang jelek yang dimiliki oleh Abu Lahab ya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Lahab. Ya, dan ini tentu untuk pelajaran kita semua. Ya, untuk menjadi ibrah pelajaran kepada kita semua ya, sehingga kita semua sebagai seorang muslim jangan sampai memiliki sikap seperti sikapnya Abu Lahab yang sering menentang, yang sering mencaci, memaki ajaran-ajaran agama Islam. Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, oleh karenanya di sini Nabi Muhammad SAW walaupun ditentang, walaupun dicaci, dimaki ketika menyampaikan dakwah agama Islam, namun beliau tetap sabar. Beliau, Nabi Muhammad tidak marah-marah. Beliau sabar. Beliau tetap mau berjuang. Beliau tidak putus asa. Masya Allah. Inilah seharusnya sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh kita semua. Terus berjuang. Jangan takut. Ya, apabila ada yang menjatuhkan, terus berjuang. Yakin, selama kita melakukan hal-hal yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita, insya Allah. Baik, adapun selanjutnya yaitu berdakwah kepada keluarga. Ya, di sini kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi setelah Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam, menyampaikan agama Islam, mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat Quraisy yang mana ditentang, ditolak, dicaci salah satunya oleh Abu Lahab. Namun Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Beliau tetap menyebarkan, tetap mendakwahkan agama Islam. Nah, adapun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, yaitu pada surah Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara ayat 214. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, untuk menyebarkan agama Islam kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Kerabat terdekat, ya, bisa keluarga, teman-teman terdekat, sahabat terdekat, ya. Kemudian bagaimana, Pak? Yaitu beliau dengan cara Nabi Muhammad melakukannya dengan cara mengumpulkan para keluarganya, ya, paman-pamannya, kerabat-kerabat terdekatnya, ya. Nabi Muhammad SAW mengundang mereka semua ya untuk makan bersama di rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kurang lebih jumlahnya hampir 45 orang. Jadi yang berkumpul pada saat itu. Ya, hampir kurang lebih 45 orang. Nah, jadi pada acara jamuan bersama, makan bersama di rumah Nabi Muhammad SAW, sekaligus Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah agama Islam, ya, mengajarkan keluarganya, menyampaikan tentang kebenaran agama Islam, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi yaitu pamannya sendiri Abu Lahab atau Abdul Uzza memotong pembicaraan, kemudian berkata di sini ada, ya, di sini
ya, mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat seseorang yang datang membawa sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa. Nabi Muhammad SAW dikatakan seperti itu oleh Abu Lahab. Ya, kemudian Abu Lahab mengajak para saudara-saudaranya, para tamu-tamu yang sedang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di rumahnya untuk bubar, untuk pergi, untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu ini merupakan sebuah tantangan, ancaman, ya, baik dari kaum kafir Quraisy, bahkan dari keluarganya sendiri Abu Lahab atau Abdul Uzzah. Namun, apakah Nabi Muhammad SAW tidak berhenti dakwahnya? Ya, Masya Allah. Karena beliau memang tujuannya untuk menyebarkan agama Islam, untuk menegakkan kebenaran, maka tidak ada perasaan putus asa, tidak ada sikap putus asa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, tidak ada. Namun beliau tetap berjuang, bahkan beliau malah tambah yakin untuk menyebarkan agama Islam, bahwasanya Islam itu adalah ajaran agama yang benar. Ya, sehingga beliau senantiasa sabar, beliau dan para sahabat senantiasa berjuang, ya, untuk menyebarkan agama Islam, baik kepada masyarakat bawah, yaitu masyarakat yang biasa-biasa saja, masyarakat yang miskin atau fakir, ya, maupun kepada masyarakat bangsawan. Terus agama Islam disampaikan, terus agama Islam disebarkan, ya. Tidak pernah putus asa. Ada ancaman, ada cacian, ada makian, mereka tetap sabar dalam menjalaninya. Masya Allah. Sehingga hal-hal tersebut seharusnya melekat di dalam diri kita. Seharusnya hal-hal tersebut juga dibiasakan dalam diri kita. Susah, kita lakukan pelan-pelan, bertahap. Mulai dari sekarang, ya, teman-teman putus asa. No. Ya, Pak, saya kurang paham pelajaran. Yakin teman-teman bisa. Yakin Allah pasti bisa bantu. Allah senantiasa bantu. Ya, tinggal kitanya mau berjuang atau tidak. Nah, sehingga putus asa nggak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Nggak boleh dimiliki oleh anak-anak MIAS dah. Harus yakin, harus bisa. Jangan sampai kita putus asa dengan mengatakan, ya Pak, belajarnya nggak bakal paham lah, karena online lah, karena PJJ lah. Ya. Kita nggak bisa mengubah keadaan. Ya, udah ada pandemi, udah ada COVID, kita nggak bisa mengubahnya. Ya. Namun, bagaimana kita bersikap, itu yang harus kita tanamkan. Ya. Tetap kita semangat, ya, berjuang, kemudian tetap kita cari solusi yang terbaik, ya. Kemudian jangan sampai malah putus asa yang kita besarkan. Kita cari solusi, kita tanamkan terus rasa semangat kita dalam belajar. Baik, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Masya Allah, ya, luar biasa. Tentu selama Nabi Muhammad dan para sahabat terus berjuang, ya, dan alhamdulillah tidak sedikit dari masyarakat Quraisy juga mulai tertarik kepada agama Islam. Ya, di sini masyarakat Quraisy mulai tertarik terhadap kebenaran dari ajaran agama Islam. Ya, sehingga tidak sedikit dari kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy yaitu yang mulai masuk agama Islam. Ya. Namun memang, ya, setelah mereka masuk, terutama yang masih dalam kondisi hamba sahaya atau budak, ya, dulu ada budak atau hamba sahaya, ya, itu mereka banyak ancaman-ancaman, bahkan siksaan-siksaan dimiliki atau diterima oleh mereka. Namun inilah bukti bahwasanya keyakinan mereka itu tidak bisa dikalahkan, ya. Sehingga ini seharusnya juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, untuk terus mau berusaha dan tetap sabar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW sering dihina, sering dicaci, sering dimaki, ya, beliau senantiasa sabar dan beliau senantiasa tabah. Karena beliau yakin bahwasanya selama kita melakukan hal-hal yang baik, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang luas, akan memberikan jalan kemudahan bagi para hambanya. Ya, sehingga beliau terus meneruskan agama atau ajaran agama Islam, ya, sehingga ajaran agama Islam ini dapat kita rasakan, ya, sampai sekarang ini. Tentu ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang muslim maupun muslimah.
ya, muslimin maupun muslimat. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang tepat, ya, karena kesalahan itu datangnya dari Bapak, ya, dan tentu Bapak meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khairan katsira.